Ada yang Apa tentang aja tuh? gimana dia memanage diri sendiri, itu intrapersonal skill. Mhm. Ada yang gimana dia Terus? memanage relationship-nya dia sama orang, interpersonal skill, dan Mhm. bagaimana dia menggunakan kemampuan berpikirnya dia untuk memecahkan masalah. Personal skill. Intrapersonal skill itu seperti yang udah tadi sempat dijelasin ya sebelumnya, bahwa itu tuh terkait dengan bagaimana seseorang mengontrol sikap atau proses internal di dalam dirinya mereka sendiri gitu. Dengan kita berhubungan sama orang lain gitu kan, apa namanya juga interpersonal, itu kayak dibutuhin banget untuk kita bisa interaksi sama orang lain. Namanya manusia kan makhluk sosial ya, pasti kayak udah sering banget lah Jadi gue kan kebagiannya ngebahas tentang thinking skills. Cuma kalau lo lihat-lihat lagi, lo cari tahu lagi nih tentang si thinking skills itu sendiri atau keterampilan berpikir itu ternyata kompleks juga guys gitu. Di dalamnya tuh kalau lo pelajari satu-satu tuh kayak banyak gitu. Dia ada apa aja creative nih. thinking, ada critical thinking, ada problem solving, ada decision making, ada analyzing, ada comprehending, dan teman-temannya gitu. Nah, Kreatif, jadi masih banyak. iya, iya jadi dari banyak itu, gue berpikir untuk berfokus aja sama satu topik gitu. Jadi gue mau ngebahas tentang si critical thinking gitu. Mungkin lo juga wondering kan, why? Kenapa kok gue ngambilnya critical thinking doang gitu. Nah, jadi nih, gue pas kemarin lagi cari-cari bahan, gue nemu suatu artikel gitu di websitenya TED, di ideas.ted.com. Di situ tuh ada satu artikel yang headline-nya tuh ngomong kalau si critical thinking itu adalah 21st century essential skills gitu. Jadi katanya skills yang termasuk penting di abad kita yang sekarang ini, itu adalah si critical thinking ini gitu. Tertarik dong gue, jadi gue baca. Dan ternyata pas gue baca di situ dikatakan bahwa emang di abad kita ini kan teknologi, informasi itu tuh berkembangnya pesat gitu. Jadi kan sekarang segala sesuatu serba cepat, serba instan gitu kan. Informasi juga hilir mudiknya tuh cepat gitu. Nah jadi seseorang tuh bisa overwhelmed sama informasi, terus habis itu nggak tahu harus apa dengan informasi tersebut, atau bahkan mungkin segala informasi ditelan aja bulat-bulat gitu kalau dia nggak punya kebiasaan untuk berpikir kritis gitu. Jadilah gue mau berfokus ke arah situ aja gitu ngebahasnya. Dan Kayak yang apa menariknya namanya? lagi teman-teman adalah critical thinking ini ternyata juga bisa diasah dari sedini mungkin. Kan nggak tahu ya, kalau gue waktu pas pertama kali gue lagi nyari bahannya, gue berpikir critical thinking kan suatu proses berpikir yang cukup kompleks gitu ya, yang kayaknya biasanya tuh dilakukan sama adults gitu, sama orang-orang dewasa. Tapi ketika gue cari tahu lagi lebih lanjut lagi, ternyata kayak, oh ternyata si critical thinking ini sendiri tuh bisa dilatih dari semuda mungkin, sedini mungkin gitu. Apalagi kalau sekarang kita ngebahasnya lagi berfokus ke anak SD kan, anak usia berapa tadi kita sebutnya, 7 sampai 12? SD lah, Ya. mungkin anak masuk kelas Tapi yang udah sekolah, Anak karena yang udah sekolah, macam jadi sih lebih possible sekolah. lagi. Iya, jadi lebih possible lagi nih untuk bisa diajarin si critical thinking ini sendiri gitu. Nah, mungkin sebelum gue uh, masuk ke tips and triknya untuk kayak gimana caranya mengasah si critical thinking ini sendiri, gue mau lebih kepada menyamakan persepsi dulu nih antara lo sama gue terkait si critical thinking. Kalau kompleksnya tuh lo bisa cari sendiri, lo baca di buku, di Google banyak banget ya definisi dari critical thinking, tapi gue akan mencoba menyederhanakannya biar lebih apply juga ke anak-anak SD gitu, ke anak-anak kecil gitu ya. Jadi critical thinking itu adalah kemampuan untuk bisa mengevaluasi informasi dengan cermat. Jadi si individunya ini bisa tahu informasi ini tuh benar atau salah gitu, fact atau hoax gitu lah istilahnya. Terus dia juga bisa fleksibel dalam berpikir atau mencerna si informasinya dan tetap open minded gitu. Jadi memang kalau ada yang gue baca gitu dari jurnal, dia tuh bilang hal yang khas dari kemampuan berpikir kritis itu adalah curiosity, flexibility, sama open-minded gitu. Jadi kalau misalnya lo sering lihat ada orang kan, ya orang nanya mulu, kritis banget dah gitu. Ternyata yang namanya kritis itu tidak berhenti sampai di situ, guys, gitu. Jadi selain si orangnya harus banyak nanya karena mungkin dia penasaran, tapi dia juga harus bisa fleksibel dalam berpikir. Fleksibel dalam berpikir itu dalam artian ketika dia menerima informasi, dia nggak saklek
langsung menyatakan, oh oke ini maknanya A gitu. Tapi dia bisa nge-switch pikiran dia, geser ke sudut pandang lain, sehingga oh ini bisa maknanya bisa jadi A nih, tapi dia juga bisa jadi B nih gitu. Tergantung dari sudut pandang mana gue melihatnya gitu misalnya. Nah orang-orang yang kritis tuh punya kemampuan itu. Dan yang terakhir dia juga open minded. Kenapa dia open minded? Jadi kalau lihat ada orang-orang yang suka ngedebat terus dia ngerasa paling benar, terus lo bilang itu kritis, itu salah guys ternyata gitu. Itu justru kalau orang yang kritis tuh mereka lebih open minded. What? Enggak, mau nanya. Tadi kan lo bilang Apa kan tuh? critical thinking ini paling mewakili dari segala thinking gitu kan. Nah, Uh-uh. critical thinking ini mempengaruhi ke kemampuan berpikir lainnya gitu. Iya, ya lo cakep banget. Oke, ntar tuh akan gue jawab. Tapi gue selesaiin dulu ke masalah open Oke. minded tadi ya. Jadi kenapa orang yang kritis itu dia kudu open minded juga? Karena justru si orang yang punya keterampilan berpikir kritis itu dia tuh mawas diri. Dia tuh tahu bahwa ilmu pengetahuan yang dia punya atau informasi yang dia punya itu terbatas dari source yang dia dapatkan gitu. Sedangkan orang lain punya informasi yang mungkin sedikit berbeda atau mungkin sangat beda karena dia punya source yang berbeda juga. Jadi orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang punya yang oh mikir kritis banget deh, itu justru orang-orang yang open minded karena dia tahu bahwa ada sangat banyak informasi di luaran sana, tergantung source-nya dapetnya dari mana gitu. Nah, terkait pertanyaan Tibo, kalau misalnya apakah si critical thinking ini juga related sama keterampilan-keterampilan lainnya, karena jawabannya iya. Jadi gue nemuin ada 2 jurnal gitu. Jurnal itu memang dia ngelakuin eksperimen ke anak-anak SD, apa anak-anak SMP ya? Anak-anak SD kalau nggak salah, ke 400 anak SD gitu, di mana si anak SD ini tuh dikasih program pelatihan berpikir kritis gitu loh. Jadi dia diajarin gimana sih caranya bikin hipotesis, gimana caranya membuktikan suatu hipotesis, gimana caranya dia membuat suatu solusi dari suatu permasalahan dan lain sebagainya gitu. Dia pokoknya dia dilatih untuk bisa berpikir kritis gitu ya. Nah, hasilnya dari si jurnalnya itu, hasil dari penelitian itu, ternyata secara signifikan si anak-anak yang dikasih program ini tuh meningkat keterampilan comprehension bahasanya, terus kemampuan berpikir inventifnya, jadi kemampuan berpikir menciptakan sesuatu, menciptakan ide, gitu. Sama yang terakhir IQ-nya, kayak, wow, ajarin aku untuk meningkatkan IQ, guys. Itu ternyata juga mempengaruhi, gitu. Terus ada lagi penelitian lain dari jurnal yang berbeda juga. Di situ kalau dia bilang uh, yang apa sih yang terlihat signifikan berubah dari si anak-anak yang dikasih program uh, berpikir kritis itu adalah dia jadi jauh lebih bisa memecahkan permasalahan dengan fleksibel dan itu terkait permasalahan sehari-hari gitu dibandingkan anak-anak yang nggak diajarin gitu katanya. Jadi memang dia berkaitan banget sama segala macam proses berpikir yang lainnya. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya gue bisa memvisualisasikan prosesnya gitu ya, ketika orang berpikir kritis tuh, pertama dia gathering information dulu kan. Habis dia udah gathering information, dia nge-comprehend tuh, dia mencoba memahami si informasi-informasi itu. Terus dia mencoba mensintesis suatu informasi baru, terus dia evaluasi lagi. Jadi dia setelah nggak kayak gue gitu, habis mensintesis informasi baru langsung ngomong, enggak. Tapi dia tuh mengevaluasi dulu kayak, oke, informasi ini cukup valid nggak ya? Ini sumbernya bisa gue pertanggungjawabkan nggak ya gitu loh. Habis dievaluasi, baru dia bisa menghasilkan suatu entah conclusion atau solution, misalnya itu suatu permasalahannya, baru dia bisa say it out loud gitu, baru dia bisa bisa ngomongin itu gitu. Jadi memang proses itu panjang sebenarnya. Bahkan kalau lo mau rajin untuk membaca, ketika diperhatikan lebih lanjut, itu di dalamnya akan lebih banyak lagi proses berpikir lainnya yang terjadi ketika seseorang berpikir secara kritis gitu. Critical thinking sendiri tuh kayak bisa jadi grup sendiri juga nggak sih? Dia kayak sangat luas, Mm-mm. di bawahnya Iya. ada yang lain juga. Iya, Terus betul, sebenarnya sepakat. habis dia mengevaluasi, terus habis itu dia nyampein apa yang dia pikirin tuh kan dia bisa dapat kritik juga ya dari orang. Terus karena open minded tuh berarti butuh banget untuk nerima kritik dari orang gitu ya. Iya, betul. Iya, jadi kalau yang gue baca, aduh gue lupa lagi nama penulisnya siapa, tapi dia tuh termasuk orang yang sering nulis di Psychology Today juga. Pokoknya Christopher siapa gitu, gue lupa. Jadi dia tuh bilang, katanya tuh kenapa si orang yang punya keterampilan berpikir kritis itu bisa open-minded, karena sebenarnya mereka tuh tidak hanya mengkritisi orang, tapi dia juga kritis sama dirinya dia gitu.
Kritis dalam artian dia tahu bahwa ya yang gue sampaikan ini, statement gue itu sangat amat debatable atau sangat amat bisa diargumentasiin sama orang lain gitu. Jadi dia sudah sadar sama itu, makanya dia juga tahu bahwa orang lain punya informasi yang berbeda sama gue karena mungkin dia juga ngebaca hal yang berbeda dari gue gitu. Jadi sangat amat mungkin nih kalau gue dikritikin gitu. Bahkan justru mereka apa sih lebih apa ya sebutannya itu sama dia. Jadi jadi dia punya kemampuan untuk self reflect. Nah, itu dia. Makanya dia lebih open minded Oh, gitu. berarti nyambung Kayak juga gitu. ya sama kemampuan yang tadi gue jelasin intrapersonal, karena memang di situ kan Iya. ada gimana lo memahami kepribadian lo, diri lo sendiri, gimana lo menerima feedback dari orang lain, mirip ya. Berarti memang kalau lo mau melakukan intrapersonal pun lo harus didasari dengan punya critical thinking itu sendiri gitu. Iya. Nyambung. Iya benar-benar. Iya benar. Sepakat gue. Jadi emang karena namanya juga proses berpikir, kapan sih manusia tidak berpikir ya kan? Ya. Terus jadi memang kalau misalnya kita simpulin sendiri kan namanya juga proses berpikir kan dipakai setiap hari di berbagai macam situasi, berbagai macam kegiatan. Anytime lah pokoknya sama siapapun lo tetap akan menggunakan kemampuan lo itu kan, keterampilan lo untuk berpikir itu kan. Jadi dia memang nggak bisa lepas gitu sama kehidupan sehari-hari, makanya dia tuh sangat amat impactful untuk baik di kehidupan yang maksudnya di bidang akademik maupun non akademik gitu katanya. Alright, terus kalau misalnya mau ngebahas kayak tips-tipsnya untuk ngelatih kemampuan berpikir kritis sama anak-anak, ternyata tuh sederhana sekali guys. Ternyata iya, jadi gue baca, jadi ada seorang edukator sama teacher trainer gitu, namanya Brian Oshiro. Jadi dia tuh merumuskan suatu tips gitu, tips untuk bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis terhadap anak-anak. Jadi tips ini tuh tapi sebenarnya basicnya tuh cuma satu kegiatan, yaitu apa coba? Bertanya. Gitu. Jadi dengan bertanya aja tuh, jadi dengan bertanya aja itu sebenarnya kita bisa ngelatih sih keterampilan berpikir kritis si anak. Cuma formulasinya itu nggak sederhana kayak bertanya pada umumnya gitu. Jadi ini kalau kita ngacunya sama si Brian Oshiro itu, dia ngeformulasiin cara bertanya tuh menjadi empat bagian. Jadi yang pertama tuh adalah bertanya lebih dari apa. Jadi maksudnya lebih dari apa tuh lo kalau nanya how atau why gitu. Misalnya nanya ke anak-anak gitu ya. Misalnya, hari ini belajar apa di sekolah gitu. Aku belajar tentang musim misalnya gitu. Oh oke, tentang musim. Kamu tahu nggak kira-kira sekarang lagi musim apa misalnya gitu. Kan jawaban yang dipancing dari pertanyaan apa itu tuh cenderung singkat dan cenderung mudah dan cenderung superficial gitu kayak permukaan aja gitu. Let's say anaknya nggak tahu kalau misalnya sekarang lagi musim hujan gitu misalnya atau musim panas deh misalnya. Nah kan anak bisa tinggal googling aja, cari di Google dan ketemu gitu jawabannya dengan cepatnya gitu. Beda kalau misalnya lo nanya pertanyaan how atau why, karena pertanyaan how atau why itu memancing jawaban yang lebih panjang yang biasanya ngebutuhin explanation. Nah, ketika si anak itu butuh untuk melakukan explanation, itu dia di otaknya tuh harus ada proses gathering information dulu, memilah lagi informasi mana yang cocok untuk menjawab ini ya. Belum lagi dia runtutin kalau misalnya ternyata di explanation itu ada suatu kejadian sebab akibat dan lain sebagainya gitu kan. Itu tuh jadi ngelatih anak untuk bisa berpikir jauh lebih mendalam gitu. Jadi nggak cuma superficial aja gitu. Jadi pertanyaan why sama kenapa itu memberikan kesempatan anak untuk Sama bisa bagaimana? berpikir apa? Why sama kenapa sama nih? Oh iya ya. Iya, bahasa Indonesia Oke, berarti. slip tongue nih. Maksudnya why and how itu adalah kayak gitu guys. Gitu. Itu satu. Tips yang kedua Terus berarti adalah nyambung juga nggak sih? apa tuh? Kan kalau misalnya ditanya why sama how itu kan dia harus jelasin gitu kan. Berarti itu nyambung juga sama tadi skill komunikasi tadi ya. Iya benar, nyambung sama apa Gimana namanya? cara dia nyampein jawabannya gitu kan kayak Yes. yang harus dimengerti sama orang lain gitu kan.
Betul. Jadi itu didasari critical thinking juga ya nggak sih? Kayak Iya, harus diolah juga Iya kan biar makanya. nggak kos gitu. Iya, makanya jadi ya tadi yang gue bilang kayak setiap kegiatan atau aktivitas tuh sebenarnya baik gitu untuk bisa dilandasin, bisa bisa menggunakan si keterampilan berpikir yang ini gitu sebenarnya gitu. Wow. Terus Lanjut. tips number two atau tips yang kedua adalah coba tanyakan kamu tahu dari mana gitu, atau gimana caranya kok kamu bisa tahu gitu. Jadi pertanyaan macam kayak gini tuh mendorong si anak untuk bisa mengkritisi dirinya tadi, kembali lagi ke yang awal gue bilangin. ada Jadi dia bisa lain mengkritisi dirinya, iya ya, yes, kayak jadi gue tahu informasi dari mana ya, informasi gue udah benar belum ya gitu. Pun at the same time bikin dia berpikir bahwa oh ya gue punya statement ini karena kan gue misalnya baca dari ensiklopedia, mungkin mama taunya hal yang berbeda karena mama nontonnya dari YouTube misalnya gitu. Jadi dia tuh punya punya apa ya, terbangun untuk bisa punya kebiasaan berpikir kayak gitu gitu. Dari si pertanyaan ini, dari mana kamu tahu gitu. Kayak gitu. Dan biar dia belajar juga mempertanggungjawabkan informasi yang dia kasih gitu ke orang lain kan. Iya benar. Jadi ntar pas gede nggak jadi penyebar hoax. Iya. Terus lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga itu adalah tanyakan terkait perspektif orang lain. Misalnya tadi kita lagi ngebahas tentang musim gitu kan ya. Kita tanyain aja gitu misalnya, nak kalau misalnya warga Jepang menghadapi musim panas sama warga Indonesia menghadapi musim panas sama beda nggak ya gitu misalnya. Jadi si anak belajar untuk bisa mencari perspektif lain dari sudut pandang orang lain gitu. Di sini juga ngebantu si anak untuk memahami bahwa orang lain tuh selain dia punya perspektifnya sendiri, orang lain juga punya prioritasnya sendiri. Makanya orang lain juga punya pilihan hidupnya sendiri kayak gitu misalnya. Terdengar kompleks mungkin nantinya ya, tapi untuk yang kayak di masa sekarangnya dia jadi lebih bisa memahami bahwa sudut pandang dia nggak melulu yang paling benar gitu lah, dan sudut pandang dia tuh ya sangat mungkin dibarengi dengan sudut pandang yang lainnya gitu yang dimiliki sama anak-anak lain atau orang lain gitu misalnya. Nah terus penekanannya itu si si apa namanya pertanyaan perspektif orang lain ini bisa membantu melatih anak untuk berpikir secara fleksibel. Tadi kan tiga hal atau kekhasan orang berpikir kritis itu kan adalah curiosity, flexibility, sama open minded kan. Nah, pertanyaan untuk bisa melihat dari perspektif orang lain itu membantu anak untuk bisa dengan mudah nge-switch pikiran dia dari satu sudut pandang ke sudut pandang yang lain gitu. Ngerti nggak sih? Dan ini berhubungan juga sih sebenarnya sama skill-skill yang lo bahas sebelum-sebelumnya, karena misalnya ketika menghadapi satu permasalahan nih, kalau anak yang nggak kritis, dia mungkin cuma melihat bahwa ada possible solution satu doang. Tapi kalau anak yang kritis tuh banyak ide, banyak akal, jadi dia bisa ngelihat ada banyak banget solusi-solusi yang bisa dia lakuin untuk mencapai permasalahannya atau untuk mencapai goals-nya gitu. Jadi dia nggak kaku, nggak kayak pakai kacamata kuda gitu berarti dalam kayak melihat itu sesuatu. lebih ke bisa ngaruh ke problem solving dan planning kali ya ke depannya. Iya, bisa adjustment juga bisa. Sebenarnya bisa bisa mendasari berbagai macam skill-skill yang lain juga, mendukung skill-skill yang lain juga gitu. Terus skills yang terakhir, tips yang terakhir adalah menanyakan terkait problem solving. Kalau misalnya memang obrolannya lagi memungkinkan untuk menanyakan kepada anak terkait problem solving, itu kalau bisa coba belajar untuk ngajak anak diskusi terkait hal itu. Mungkin kita sering mikir kan ya kayak, ya ampun anak kecil tahu apa sih gitu kan, mau ditanyain tentang apa coba ke anak kecil gitu kan. Tapi faktanya mereka tuh bisa kok kalau diajak ngobrol dengan bahasanya mereka, dengan bahasa yang sederhana yang cocok sama perkembangan kognitif mereka, sebenarnya mereka bisa juga kok memecahkan permasalahan-permasalahan gitu. Kayak lo pernah denger ceritanya Maudy Ayunda kan di videonya dia, yang dia dari kecil sering banget ditanyain mamahnya, diajakin mamahnya diskusi kayak gini, kira-kira kita mau open house bikin makanan apa ya gitu, tau gak sih lo? Tahu. Tahu kan? Nah itu termasuk adalah jenis pertanyaan problem solving gitu. Jadi nggak melulu harus ini gimana cara menyelesaikannya ya, nggak mesti. Bisa juga nanya lebih baik yang mana ya, nak yang ini atau yang ini. Ini Itu bagusnya kita bikin jadinya, ini. Kenapa, Bu? Kenapa? ya itu jadinya decision making masuknya juga kan. Kayak gimana lo Mm-mm. pledge-nya ke anak tersebut untuk milih gitu mau yang mana. Jadi kayak dia merasa diakui, dia bisa bikin keputusan gitu. Yes, Iya. iya.
Iya kayak gitu. Jadi jadi memang kita semua saling berkesinambungan gitu kan seperti kata Ibu Hani tadi gitu ya. Kayak gitu. Jadi empat empat jenis pertanyaan itu aja kalau sering kita kasih ke anak itu tuh bisa jadi stimulasi yang oke buat si anak ngembangin kemampuan berpikir kritisnya dia gitu. Jadi nggak melulu harus kalau si critical thinking ini nggak secara spesifik disebutkan oh kamu bisa ikut kegiatan ini atau ekstrakurikuler ini nggak, tapi justru dia malah lebih kepada everyday activity-nya yang lebih dimanfaatkan gitu. Jadi either lagi nonton, lagi masak, lagi baca buku, atau lagi di perjalanan, atau sepulang sekolah itu bebas aja bisa banget dilakuin kayak gitu. Karena Katanya sebenarnya Brian Oshiro. Apa? iya, karena sebenarnya kan karena tadi nyambung sama skill-skill yang lain, kayak otomatis juga terlatih gitu kan dengan ikut kegiatan-kegiatan yang tadi udah disebutin juga tuh, selain ngelatih yang interpersonal thinking-nya pun tuh kayak pasti akan terlatih juga gitu kan. Bener-bener apa ya, Media-medianya ya. karena everyday life banget kan. Kalau di Hmm. kehidupan sehari-hari aja tuh terasah, apalagi ikut kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan sehari-harinya dia, yang di rumah gitu. Dia pasti akan dapet sesuatu yang lebih baru, yang apa ya, source-nya tuh lebih luas lagi dibandingkan cuma di rumah aja gitu. Jadi itu Sepakat. saling kesinambungan semua. Iya, benar-benar sepakat. Memang sebenarnya pas di Gitu. awal kita ngobrol sebelum live ini kan kita memang bingung juga ya, karena kalau misalnya memang kita mau membagi-bagi setiap skill itu kegiatannya apa, nggak akan bisa gitu. Karena di dalam satu kegiatan Iya. itu pasti akan ada beberapa skill dan kita memang berkesinambungan gitu semuanya. Tapi at least Iya. dengan kita bahas satu-satu gini tuh kayak mungkin ada beberapa anak yang kurang di skill apa gitu, kayak mungkin ada bisa salah satu kegiatan yang jadi pilihannya gitu kan, kayak untuk meningkatkan self management kah, atau meningkatkan komunikasi kah, meningkatkan thinking kah gitu. Seenggaknya tuh ada cara-caranya, meskipun nggak harus ikut kegiatan, ada cara yang bisa orang tua lakukan juga di rumah gitu, gimana cara untuk melatihnya gitu. Karena nggak hanya dalam jangka deket ya kayak gitu tuh, ternyata untuk jangka ke depan juga ngaruh ke employment tadi. Iya. Itu kan jauh banget. Mungkin kalau kita punya anak Kalau masih mau ditarik kecil, jauhnya ya. kalau kita punya anak masih kecil, nggak akan kepikiran gitu sampai situ. Tapi sebenarnya skill-skill ini tuh dibawa gitu loh sepanjang hidupnya mereka sampai gede. Bener-bener. Betul. Pun kalau skill-nya terlatih dari sedini mungkin kan yang terbantu di kehidupan sehari-harinya adalah si anak itu sendiri kan. Iya. Gitu. Baik itu di bidang akademi maupun non akademinya ya kan. Kalau non akademi kayak misalnya kepercayaan dirinya dia ya kan. Kayak Ya, ngebantu kayak anak gitu. untuk survive di lingkungannya juga, karena kan nggak sepanjang hidup dia akan sama orang tuanya gitu kan, dia harus menjalani hidupnya sendiri, jadi benar-benar harus dilatih semuanya sih. Iya. Sepakat. Oh, dia jadi Sepakat. Ya betul, sepakat gue. Jadi kalau ada yang bisa menyimpulkan kira-kira intinya itu kita ngobrol hari ini apa nih yang bisa diambil kesimpulannya? kesimpulannya. Apa ya? Kesimpulan sederhananya aja gitu. Kesimpulannya adalah bahwa keterampilan anak muda itu penting banget dan penting untuk dimulai dari kecil. Beberapa yang udah kita jabarin, yang memang dari hasil kita cari-cari, itu adalah skill-skill yang dicari oleh rekruter ketika kita mencari kerja nanti. Itu diantaranya bisa dikelompokkan ke dalam tadi, ada intrapersonal, interpersonal, dan ada critical thinking. Sebenarnya nggak hanya critical thinking sih, kalau thinking tuh mencakup semuanya, tapi kita ambil key skill-nya adalah critical thinking. Dan di bawah kelompok itu masih ada lagi banyak, kayak tadi di intrapersonal, itu ada self-management, ada adjustment, resilience, di bawah interpersonal tadi ada leadership, ada teamwork, ada communication. Tapi sebenarnya itu semua tuh jadi satu. Mungkin itu yang kemudian kita lihat seseorang tuh as a person kali ya, kayak personality-nya dia, gimana dia mengatur dirinya sendiri, meregulasi dirinya sendiri, gimana dia berelasi sama orang, dan bagaimana dia berpikir. Jadi ini sangat berguna banget untuk orang tua tuh untuk mempertimbangkan lah dari sedini mungkin kira-kira untuk Iya, karena bukan berarti kalau nggak urgent, bukan berarti nggak penting gitu ya, Bu ya? Karena itu nempel loh, kayak tadi deh contohnya aja kalau yang gue jelasin, resilience gitu.
siapa yang tahu kalau itu tuh dari pengalaman kecil dan itu dari hal-hal kecil, bagaimana orang tuanya mengapresiasi mereka. Itu as simple as that, tapi ternyata itu ngaruh ke depannya. Sepakat. Iya, Nice. benar. Well said. Jadi intinya adalah keterampilan itu sangat penting untuk dilatih dan diasah dari kecil karena bukan suatu hal yang instan. Jadi bisa karena biasa gitu. Anjay. Jadi ini adalah proses, lifelong process. So, Yeah. True. tidak berhenti. Yeah. Tidak Seneng akan deh gue sama obrolan kita yang sangat berfaedah hari ini. Semoga aja siapapun yang mendengarkan juga merasakan seru banget. faedahnya ya. Kita mau bikin lagi nih kan, kayaknya. Iya. 2 minggu lagi. Boleh. Ada hari apa sih? 2 minggu lagi, Bu? Sebulan lagi. Oh, sebulan lagi ya? Jadi dalam rangka International Youth Day, kalau sekarang skill nih, kalau nanti youth, jadi cakupannya lebih besar lagi. Kita wondering aja nih, ada yang punya ide nggak? Atau mungkin ada yang kalian pengen nggak kita bahas tentang youth? Youth itu tadi Oh my God. 25. Tapi sebenarnya kalau mau anak yang lebih kecil juga nggak apa-apa sih, boleh aja. Yeah, would love to. Iya. Silahkan komen mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada ide untuk next topic. Gitu. Betul. Okay. Asal jangan dapat-dapat ya ngasih idenya. Kan kita harus research dulu. Apa nih? Biar nggak ngomong ya, kita biar bisa bertanggung jawab sama sumbernya. Biar bisa bertanggung jawab sama omongan kita. Kita harus research dulu. Jadi idenya jangan dapat-dapat, mohon. Iya. Oke deh. Oke deh kalau gitu. Thank you for listening. Iya, sampai habis. Video panjang banget. Yes. Bermanfaat. Oke deh. Iya, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Thank you guys for today. See ya. Bye-bye.